Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam kelas Lembaga Negara Indonesia. Hari ini topik yang akan kita pelajari adalah tentang teori lembaga perwakilan rakyat. Ya. Tidak hanya teori secara umum, kita juga akan kasih contoh-contoh nanti dari beberapa negara, khususnya dari Indonesia, ya, bagaimana dilakukan atau diwujudkan dalam bentuk sistem ketatanegaraan di Indonesia. Nanti kita lihat. Nah, untuk memulai kuliah ini, saya ingin memberikan pengertian terlebih dahulu tentang macam-macam keterwakilan, ya. Karena lembaga perwakilan rakyat itu pasti ada yang diwakili. Memang semua lembaga perwakilan rakyat, tapi rakyat dari aspek apanya gitu. Nah, ada 3 macam keterwakilan di dunia ini yang dikenal secara umum, bisa saja lebih dalam suatu negara, tapi yang umum 3 ini. Yaitu yang pertama, keterwakilan dari sisi politik, keterwakilan dari aspek teritorial atau wilayah atau daerah. Ada juga lembaga perwakilan yang keterwakilannya berdasarkan fungsi atau keterwakilan fungsional. Ada 3 itu. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, sebelum kita jelaskan ketiga macam bentuk keterwakilan tadi, lembaga perwakilan yang mewakili 3 macam bentuk keterwakilan itu, kita lihat dulu dari sejarahnya, ya. Demokrasi. Nah, lembaga perwakilan rakyat ini muncul kan karena demokrasi, sebagaimana juga sudah dijelaskan pada topik lembaga legislatif, teori lembaga legislatif yang lalu. Untuk demokrasi ini ada 2 macam sesungguhnya, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan, ya. Nah, demokrasi langsung itu sudah dijelaskan waktu itu hidup seperti zaman Yunani kuno dulu, ya. Nah, itu kenapa kok mereka disebut demokrasi langsung? Karena memang rakyat langsung berkumpul di lapangan untuk menyepakati sesuatu hal yang dibuat untuk mengatur kehidupan mereka. Jadi mereka langsung saja voting ataupun setuju rame-rame begitu. Pokoknya setiap penguasa mau bikin kebijakan, ya, tapi kan waktu itu bukan penguasa berkuasa secara absolut lagi, sudah mengajak rakyat juga untuk ikut bersama-sama membuat kebijakan atau keputusan dalam rangka mengelola hidup bersama. Ya, di situ langsung saja, karena dulu negara itu kan kecil-kecil, bentuknya kota-kota, ya. Kita pernah dengar istilah city state gitu, ya. Negaranya atau kotanya itu ditembokin gitu, ya. Pintunya cuma berapa, barat, timur, utara, selatan gitu. Nah, di situ berkumpul, itu negara buat mereka pada masa itu gitu. Itu demokrasi langsung mereka lakukan pada waktu itu. Tapi dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, dengan bertambahnya luas wilayah sebuah negara gitu, ya, rasanya semakin sulit untuk melaksanakan demokrasi langsung ini gitu. Yang paling demokratis ya demokrasi langsung itu. Mau bikin kebijakan apapun ya dari rakyat persetujuannya begitu. Nah, kemudian karena semakin sulitnya untuk melaksanakan demokrasi langsung ini, berkembanglah kemudian yang namanya demokrasi perwakilan. Nah, di situ kita sampai di situ dulu. Nah, kemudian kita lihat demokrasi perwakilan ini muncul, ya, dengan cara apa, ya, dengan cara apa kita melakukan demokrasi perwakilan itu, yaitu rakyat pergi ke bilik suara untuk memilih para kandidat, ya, kandidat dalam arti kandidat yang akan menjadi wakil rakyat, ya, yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk menyuarakan aspirasi rakyat dalam rangka membuat kebijakan untuk mengelola negara begitu. Nah, kemudian artinya kita memilih wakil rakyat kita di bilik suara itu, ya. Ini pemilu nih ceritanya, ya. Rakyat itu memberikan mandatnya kepada kandidat tertentu untuk membuat kebijakan atas nama rakyat. Kemudian setelah mereka terpilih, kandidat itu, ya, calon-calon wakil rakyat itu setelah terpilih namanya kan wakil rakyat, ya. Nah, mereka itu kemudian bisa membuat kebijakan yang akan mengikat baik warga negara dan negara itu sendiri maupun penduduk lain yang juga bukan warga negara. Jadi orang asing pun tetap diatur dalam sebuah aturan negara, ya. Kita sebut saja Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang misalnya, ya. Nah, meskipun demikian, ya, kita anggap
demokrasi perwakilan ini memecahkan masalah dengan bertambahnya jumlah penduduk ataupun bertambah luas wilayah, ya, bentuk demokrasi perwakilan ini menjadi tidak sesempurna pada waktu demokrasi langsung, ya, karena artinya dia mempunyai kelemahan. Yaitu kenapa? Karena tidak memberikan jaminan bahwa kehendak pemilih secara terus-menerus sejalan dengan wakilnya di parlemen. Apalagi tidak tersedia pula mekanisme formil bagi rakyat untuk langsung mencabut mandat di saat pemilih berada di puncak kekecewaan terhadap parlemen, terhadap performance wakilnya di parlemen. Khususnya dalam hal para wakil rakyat itu telah membuat polisi atau kebijakan atas nama mereka yang kemudian dituangkan dalam bentuk undang-undang. Ataupun di saat mereka tidak membuat kebijakan sebagaimana yang dibutuhkan oleh rakyat yang diwakilinya. Nah, di saat rakyat kecewa, ya, maka tidak ada proses yang bisa proses formal, ya, secara formal itu yang bisa menurunkan mereka kembali, gitu, ya. Nah, kalau kita tidak bicara dulu dengan masuk ke dalam sistem parlementer, ya, karena itu hal yang berbeda lagi. Itu artinya itu kalau parlemen bubar itu pembubaran dua pihak, ya, dua arah, antara parlemen bisa membubarkan pemerintah, pemerintah bisa membubarkan parlemen. Tapi dalam arti rakyat sudah memilih wakil-wakil rakyatnya di parlemen, di lembaga perwakilan rakyat, tidak ada mekanisme yang bisa dilakukan rakyat, ya, untuk mencabut mandatnya itu, gitu kan. Yang paling-paling rakyat protes lewat demonstrasi, ya, seperti yang sering kita dengar terjadi di berbagai negara, termasuk di negara kita sendiri. Nah, kemudian kita masuk kepada konsep dari perwakilan atau representasi itu sendiri, ya. Esensi hadirnya lembaga perwakilan dalam struktur ketatanegaraan adalah fungsi representasi, ya, yaitu melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyat yang diwakili, ya. Para representatives itu, para wakil rakyat itu melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyat yang mereka wakili. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar terwujud suatu pemerintahan atau pengelolaan negara yang efektif dan efisien, ya, pengelolaan negara yang baik dan benar, begitu. Nah, itu memang tujuannya kita memilih wakil rakyat kita seperti itu tujuannya. Karena kita sendiri tidak bisa langsung terjun, tidak bisa lagi melaksanakan demokrasi langsung. Jadi kita mengutus wakil kita, ya, untuk mengurus kepentingan kita, begitu. Ya, untuk mewujudkan suatu pemerintahan atau tata kelola negara yang baik, yang efisien, yang efektif. Nah, dari keterwakilan ini ada dua sisi yang bisa kita lihat, ya, yaitu keterwakilan dari sisi fisik dan keterwakilan dari sisi pemikiran, ya. Yang pertama, keterwakilan dari sisi fisik, ya. Keterwakilan dari sisi fisik ini ada yang menyebutnya sebagai representasi formal, kemudian dari keterwakilan dari sisi pemikiran ada yang menyebutnya sebagai representasi substantif, ya. Nah, apa itu keterwakilan fisik atau representasi formal? Yaitu kita lihat di mana terpilihnya anggota atau lembaga perwakilan rakyat itu dilakukan melalui suatu proses pemilu. Itu aspek pertama yang unsur pertama dari keterwakilan fisik. Kemudian unsur yang kedua kita lihat, ya, bahwa orangnya benar-benar duduk di kursi lembaga perwakilan rakyat. Itu artinya secara fisik dia hadir di lembaga perwakilan rakyat. Itu maksudnya keterwakilan secara fisik atau secara formal, begitu. Nah, tapi kan tidak, orang duduk di situ nggak diem aja, gitu, ya. Mereka melakukan sesuatu, yaitu apa? Yaitu menyampaikan aspirasi rakyat. Nah, ini keterwakilan dari sisi pemikiran ataupun secara substantif, ya. Mereka unsurnya adalah dalam sisi, kalau kita melihat dari sisi representasi substantif, yang kita lihat unsur pertamanya adalah menangkap aspirasi masyarakat, ya, menyerap aspirasi masyarakat, kemudian menyuarakan aspirasi itu dalam proses pengambilan kebijakan. Nah, setelah melihat dua sisi keterwakilan tadi, mungkin ada gunanya sedikit kita menoleh ke belakang sebentar untuk melihat kembali, mereview saja sedikit tentang teori-teori yang sudah dikemukakan oleh para ahli ketatanegaraan ini yang hidup pada zaman abad ke-17 dan 18. Tiga orang yang terkenal, ya, yaitu John Locke, ya,
Jean-Jacques Rousseau dan Montesquieu ya. John Locke ya, pemikir dari Inggris, menerbitkan buku Two Treatises of Government ya, 2 risalah tentang pemerintahan, di mana ia menyebutkan bahwa pelaksanaan hak asasi seseorang mungkin akan dapat menyebabkan perbenturan terhadap hak asasi orang lain. Untuk mencegah hal ini, menurut John Locke, anggota masyarakat perlu bergabung bersama dan membuat perjanjian di antara mereka. Mereka mengatur kehidupan bersama. Ya. Nah, kemudian Jean-Jacques Rousseau berbicara tentang kontrak sosial dalam bukunya Du Contrat Social, atau bahasa Inggrisnya dikenal dengan The Social Contract, pada tahun 1762 terbitnya, di mana ia menjelaskan bagaimana rakyat kehilangan kebebasannya di masa lalu dan menyarankan bagaimana mereka dapat memulihkan kebebasan itu di masa depan. Begitu teorinya J.J. Rousseau. Dan Montesquieu, berasal dari Perancis ya, melahirkan teori yang sangat terkenal yang secara luas dipakai ya, menjadi dasar-dasar dari pembagian kekuasaan yang kemudian dimodifikasi oleh sekian negara, yaitu teori trias politika tentang pemisahan kekuasaan atau separation of powers. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara haruslah dipisah-pisah ke dalam fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan judicial. Fungsi legislatif biasanya dikaitkan dengan peran lembaga parlemen atau legislature, fungsi eksekutif dikaitkan dengan peran pemerintah, dan fungsi yudisial dikaitkan dengan peran lembaga peradilan. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah perkembangan tentang lembaga perwakilan rakyat di Indonesia. Nah, kalau lihat sejarah, maka kita harus menoleh juga sampai ke zaman penjajahan ya. Bagaimana pemerintah penjajah waktu itu, penjajah kita kan pertama ada Belanda ya. Bagaimana Belanda, ya kita tidak bicara yang sebelum itu lagi ada Inggris atau Portugis, tapi kita batasi masa yang memang dekat sekali waktunya dengan sebelum kita merdeka, ya. Yaitu masa penjajahan Hindia Belanda yang pertama, di mana pada waktu itu sudah ada yang namanya konstitusi yang dibuat oleh Belanda itu untuk diberlakukan di Hindia Belanda. Dulu wilayah Nusantara ini namanya Hindia Belanda. Nah, konstitusi yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda waktu itu namanya Indische Staatsrechtelijk, singkat sebagai IS. Ini di dalam pasal 53 sampai 80 IS ini diatur ketentuan-ketentuan tentang kekuasaan legislatif. Nah, di situ kita bisa lihat pengaturan tentang lembaga perwakilan rakyat. Lembaga perwakilan rakyat yang dibentuk oleh IS ya, sebagai konstitusi negara Hindia Belanda disebut sebagai Volksraad ya, atau Dewan Rakyat gitu. Ya, ini Volksraad ini beroperasi dari tahun 1918 sampai dengan 1942 sebelum Jepang masuk ya. Nah, kemudian Volksraad ini anggotanya itu tidak semuanya dipilih, walaupun jadi ya, tapi tidak semua dipilih. Sebagian ditunjuk dan sebagian lagi dipilih lewat pemilu. Ada pemilu juga waktu itu, tapi bentuk pemilunya tentu tidak seperti sekarang ya. Pada tahun 1917 ya, ya anggotanya sedikit ya, hanya 38 orang ya, 20 orang untuk penduduk Belanda ya, 9 orang dari 20 itu dipilih dan 11 ditunjuk, 15 orang untuk penduduk pribadi ya, yang 10-nya dari 15 itu dipilih dan 5 ditunjuk, dan ada 3 orang perwakilan dari penduduk keturunan Tionghoa yang semuanya ditunjuk. Lalu kita beralih ke masa penjajahan Jepang. Tidak ada pada masa penjajahan Jepang ini lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih lewat pemilu. Yang ada waktu itu hanyalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Jepang yang bernama Chuosanmin, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kira-kira terjemahannya adalah Badan Pertimbangan Pusat. Nah, badan ini bertugas untuk memberikan saran kepada pemerintah yang saat itu berkuasa di wilayah Nusantara, serta menjawab pertanyaan pemerintah mengenai soal-soal politik. Itu tugasnya. Pada sidang pertama Chuosanmin yang terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 1943, Soekarno dilantik sebagai ketuanya dengan 2 orang wakil, yaitu R.M. Agus Sumokodoyo dan Dr. Buntaran Marto
muncul. Jadi ini lembaga isinya orang-orang Indonesia juga. Nah, kemudian anggotanya ada berapa orang? Anggotanya ada 43 orang, ya, di mana 41 langsung ditunjuk oleh pemerintah Jepang dan 2 orang diusulkan oleh masing-masing kerajaan Surakarta, 1 orang, dan 1 orang dari kerajaan Yogyakarta. Itu mereka mengaturnya seperti itu. Nah, kemudian setelah Jepang pergi, kita merdeka, ya 17 Agustus 45 kita merdeka. Kemudian kita membentuk belum DPR yang kita bentuk waktu itu, kita bentuknya waktu itu masih bernama Lembaga Perwakilan Rakyat kita, namanya Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP. Belum dipilih lewat pemilu, ya. Ini dibentuk 12 hari setelah kita menyatakan proklamasi kemerdekaan, itu pada tanggal 29 Agustus tahun 45. Nah, tanggal inilah yang kemudian dijadikan hari lahir DPR, ya. Ya, sebetulnya lahir KNIP, tapi karena KNIP itu sudah orang-orangnya merupakan wakil-wakil dari rakyat, meskipun tidak dipilih oleh pemilu, tapi itu tetap dirayakan sebagai hari lahirnya DPR. Nah, kemudian setelah itu kita mulai itu mengadakan pemilu, kan, di tahun 55, ya, pemilu pertama. Nah, itu kita mulai terapkan apa yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45, ya kan. Tapi kita perlu waktu menunggu 10 tahun, ya, setelah merdeka. Tapi benar, setelah itu memang kita benar-benar terwujud yang namanya DPR sebagaimana yang memang sudah dituliskan di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 45 itu, ya. Yang diterapkan, ya, berarti kita mulai tahun setelah pemilu 55 kita menerapkan parlemen sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli sebelumnya amandemen sekarang, ya. Nah, di waktu itu kita ada MPR dan DPR, ya, untuk lembaga perwakilan kita. Nah, kemudian tahun 49 kita tahu kita mengubah konstitusi kita menjadi konstitusi RIS karena negara kita berubah menjadi negara serikat, ya. Kemudian di tahun 50 juga RIS bubar, kita kembali ke negara kesatuan. Kita menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Nah, ini beda-beda pengaturan parlemen di setiap masa ini. Tapi yang paling penting untuk kita ketahui saat ini tentunya Undang-Undang Dasar setelah amandemen dan sebelum amandemen, itu yang mungkin perlu kita sangat-sangat pahami, karena 49 sama 50 sudah tidak pernah kita bahas lagi. Yang sekarang ada itu adalah hasil amandemen yang asli yang tahun 45, gitu. Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini kemudian berlangsung sebanyak 4 kali, ya, yaitu tahun 99, 2000, 2001, dan 2002 setelah terjadinya gerakan reformasi sebagai perwujudan demokrasi setelah lepas dari zaman kekuasaan tirani atau dictatorship dari Jenderal Soeharto yang berlangsung selama 32 tahun. Nah, itulah kemudian yang kita terapkan sekarang, ya, sehingga sampai hari ini, ya. Undang-Undang Dasar yang masih yang kemudian diubah sebanyak 4 kali oleh proses amandemen di DPR. Nah, kemudian kita perlu tahu juga, ya, sebelum Undang-Undang Dasar itu diubah, ya, sebetulnya kita ini menganut sistem parlemen yang seperti apa, ya. Apakah sistem parlemen 1 kamar atau 2 kamar sebenarnya, karena ada MPR dan DPR, ya. Nah, ini macam-macam pendapat, ya. Ada 2 pendapat besar, ya. Yang satu bilang bahwa kita 1 kamar, ya, karena yang dimaksud lembaga perwakilan rakyat yang benar-benar fungsinya membuat undang-undang itu hanya DPR, maka disebut 1 kamar. Sementara MPR itu tidak, karena anggotanya tidak semua dipilih oleh rakyat, ya, karena MPR itu kan terdiri atas anggota DPR plus putusan daerah dan putusan golongan, sehingga ada pendapat yang menyatakan itu bukan kamar parlemen, itu lebih kepada dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai People's Assembly, artinya itu tempat berkumpulnya wakil-wakil masyarakat, tidak dalam rangka membuat undang-undang, gitu. Jadi makanya tidak dianggap sebagai kamar parlemen. Padahal sebetulnya kalau kita kembali kepada teori, MPR juga kan waktu itu kan punya fungsi membuat dan mengubah undang-undang juga, ya, Undang-Undang Dasar, ya.
Undang-Undang Dasar itu adalah produk legislasi juga sesungguhnya ya, karena di dalam teori itu ada namanya primary legislation, ada secondary legislation. Ya, primary legislation itu yaitu konstitusi. Nah, itu urusannya MPR sesungguhnya. Nah, kemudian DPR itu urusannya memang undang-undang yang digolongkan sebagai secondary legislation. Jadi boleh saja disebut dua kamar, tapi kemudian Prof. Jimli bilang nggak bisa juga disebut dua kamar karena Prof. Jimli menggunakan istilah 1,5 kamar. Gitu. Nah, kenapa? Karena menurut Prof. Jimli emang kewenangannya berbeda, ya. Yang satu bikin dasar, misalnya yang satu undang-undang begitu. Tetapi organisasinya ini sama satu, ya, karena pimpinannya satu. Ya, ketua MPR DPR itu satu orang, tidak seperti sekarang. Dulu sebelum di amandemen ya, kemudian kita sekarang yang berlaku konstitusi yang sudah di amandemen. Tapi sebelum itu kan ada konstitusi RIS tahun 1949 itu model pada waktu itu diterapkan adalah model dua kamar ya, ada DPR dan ada Senat ya di dalam konstitusi RIS. Kemudian ada di konstitusi yang namanya Undang-Undang Dasar sementara ya tahun 50 ya, itu satu kamar hanya DPR saja, Senatnya bubar ya. Lalu ketika Undang-Undang Dasar ini kan setelah tahun 59 ya ada dekret presiden, kembali lagi tuh ya ke Undang-Undang Dasar yang asli. Nah, itu dilaksanakan hanya ada DPR dan MPR kembali. Kemudian setelah Undang-Undang Dasar kita muncul yang satu namanya DPD. Nah, DPD ini datang dari mana? DPD itu sebetulnya perubahan bentuk dari putusan daerah sesungguhnya. Kalau di waktu masih statusnya putusan daerah, karena MPR itu kan ada 3 unsur waktu itu ya. Sebelum amandemen ada anggota DPR-nya sendiri, ada putusan daerahnya, ada putusan golongannya. Nah, yang dipilih langsung daerah yang waktu itu hanya DPR-nya. Nah, yang DPD yang putusan daerah dan yang putusan golongan itu tidak dipilih oleh rakyat. Kemudian setelah amandemen, putusan daerah ini berubah menjadi Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, sama-sama merupakan wakil rakyat daerah. Cuma waktu MPR tidak dipilih, setelah amandemen dia dipilih oleh rakyat. Nah, cuman dulu kan memang dia tidak membuat undang-undang. Nah, sekarang setelah menjadi DPD memberikan kewenangan untuk membuat undang-undang yang boleh diusulkan dan membahas undang-undang meskipun tidak ikut menyetujui karena menyetujui undang-undang ada di tangan DPR dan Presiden, tapi ada tahapan legislasi yang boleh mereka lalui juga, boleh mereka ikut berpartisipasi, yaitu mengusulkan RUU dan membahas RUU yang memang terkait dengan bidang-bidang yang sangat amat erat kaitannya dengan daerah, misalnya terutama soal daerah. Ada persoalan agama juga, itu semua sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar kita. Dan bidangnya, tapi tidak semua bidang DPD terlibat, tapi ada bidang-bidang yang mereka bisa terlibat dalam proses itu. Dan kalau dulu waktu masih jadi pusat daerah, mereka belum terlibat. Nah, jadi sehingga dengan munculnya sebuah lembaga perwakilan rakyat yang juga dipilih oleh rakyat, MPR juga ada. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi sekarang ini, terbuka setara dengan DPR dan DPD, ya. Ini tiga-tiganya dianggap lembaga perwakilan rakyat dengan tugas-tugas yang berbeda-beda, ya, dengan fungsi yang ada perbedaan fungsi di antara mereka itu. Nah, nanti kita lihat kenapa kok bisa MPR disebut rakyat, DPR juga, DPD juga. Nah, kita lihat. Nah, sekarang kita pengen tahu apa sih kriterianya kalau suatu lembaga perwakilan rakyat itu bisa disebut suatu kamar tersendiri, ya, sehingga ada yang unicameral, bicameral, tricameral. Unicameral itu sistem parlemen hanya satu kamar, one chamber, bicameral, 2 kamar, ya, tricameral 3 kamar. Apa kriterianya? Ya, ada 3 kriteria utamanya itu di mana kita bisa melihat apakah lembaga perwakilan rakyat itu mempunyai fungsi-fungsi tersendiri, memiliki anggota sendiri, ya. Kemudian juga yang ketiga memiliki struktur kelembagaan sendiri dan aturan-aturan tersendiri tentang prosedur
dalam lembaga tersebut. Nah, jika setiap lembaga perwakilan rakyat itu memenuhi kriteria yang terjadi, maka dia bisa disebut sebagai satu kamar. Nah, sekarang kita coba melihat bagaimana pola pengorganisasian parlemen berdasarkan kondisi dan bentuk negara. Ya. Kalau negara itu kan ada yang penduduknya sedikit, ada yang penduduknya banyak, ada yang wilayahnya kecil, ada yang wilayahnya luas, ada yang bentuknya federal, ada yang bentuknya kesatuan. Nah, coba kita lihat bagaimana pola pengorganisasian parlemen berdasarkan kondisi negara masing-masing. Kita lihat hampir semua negara federal itu memiliki dua majelis, ya, dua kamar. Nah, itu lebih dipengaruhi. Kenapa ya? Misalnya di Amerika yang contoh yang paling gampang itu dia punya dua kamar dengan alasan yang kamar pertama House of Representatives itu merupakan perwakilan, keterwakilannya dari sisi politik, ya, ideologi politik. Nah, kemudian itu mewakili ideologi politik yang hidup di seluruh wilayah negara Amerika Serikat. Nah, tapi ada satu kamar lagi yang tidak sebetulnya prinsipnya tidak dalam rangka mewakili ideologi politik. Jadi dia ada karena mewakili negara-negara bagian. Karena Amerika itu sebelum menjadi negara Amerika Serikat sebetulnya negara-negara bagian itu adalah negara-negara yang merdeka sesungguhnya, ya. Jadi ketika mereka bersatu membentuk negara Amerika Serikat, maka untuk kebijakan yang akan dibuat di tingkat federal, maka ada kepentingan state atau negara-negara bagian yang harus dilindungi. Maka setiap negara bagian juga menginginkan ada putusannya, ada wakilnya yang duduk di tingkat federal untuk mewakili kepentingan negara bagian, bukan kepentingan rakyat secara ideologis, tapi mewakili kepentingan negara bagian secara keseluruhan. Nah, itulah bentuknya Senat. Jadi di dalam Senat itu, kalau sekarang ada 50 negara bagian, maka ada 100 anggota Senat yang mana 2 orang wakil dari setiap negara bagian. Jadi yang satu tadi House of Representatives mewakili kepentingan politik, ya, atau ideologi politik, yang satu lagi mewakili kepentingan kewilayahan, ya, kepentingan negara politik. Nah, itu makanya negara federal biasanya punya 2 kamar. Nah, kalau di dalam negara kesatuan, ya, ini ada juga tidak hanya yang punya 1 kamar, ada juga yang punya 2 kamar, ya. Seperti Indonesia, ya, Indonesia dulu kita katanya punya 1 kamar cuma DPR saja, begitu, ya. Kemudian sekarang kita punya 2 kamar, ada yang namanya DPD selain DPR, begitu kan. Ini kenapa DPD ada? DPD sebelumnya agak-agak mencontoh Senat juga, karena provinsi-provinsi juga ingin punya wakil yang menyuarakan kepentingannya untuk melindungi atau memperjuangkan kepentingan provinsi sebagai sebuah provinsi, ya. Ya, misalnya provinsi Maluku kepentingannya dengan provinsi Jambi itu berbeda, ya, karena di Maluku wilayahnya lebih luas laut, kan mereka punya kepentingan yang sangat kuat kalau di DPR terjadi proses pembuatan, atau di parlemen begitu, ya, terjadi proses pembuatan undang-undang yang erat kaitannya dengan laut misalnya. Jadi provinsi-provinsi itu punya kepentingan yang harus mereka lindungi tergantung daripada kebutuhan dan kondisi provinsi mereka. Itulah dibentuk DPD, begitu. Ada juga daerah istimewa, ya, seperti Aceh, Yogyakarta, gitu. Nah, seperti mewakili state juga, tapi di Indonesia karena dia bukan wakil state, bukan wakil negara bagian, dia tidak diberikan kewenangan untuk ikut menyetujui undang-undang, hanya sebagai lembaga yang memberikan masukan, lembaga konsultatif buat DPR dan presiden. Tapi intinya dia dipilih juga oleh rakyat anggotanya, sehingga dia juga adalah lembaga perwakilan rakyat juga dan memenuhi 3 kriteria tadi, ya, sehingga DPD juga disebut sebagai 1 kamar parlemen. Legitimasinya sama dengan DPR sesungguhnya karena dipilih langsung oleh rakyat lewat pemilu. Nah, jadi sebagian negara unikameral itu ada yang punya sistem unikameral, sebagian lagi punya unikameral seimbang lah kira-kira juga. Nah, untuk sebagian besar negara dengan jumlah penduduk yang besar biasanya mempunyai 2 majelis. Indonesia itu tadi kita penduduk kita juga sangat besar, sehingga kita merasa kita juga sangat beralasan untuk memiliki 2 kamar. Dan juga bagi negara-negara yang
punya wilayah yang sangat luas ya, seperti kembali lagi contohnya Indonesia, kita penting buat kita jadi dari dua sisi dilihatnya, dari sisi bentuk negara bisa apakah 2 kamar atau 1 kamar, juga bisa dilihat dari sisi luas wilayah ataupun dari sisi jumlah penduduk untuk menentukan 1 kamar atau 2 kamar. Ya, kita di negara federal biasanya memiliki 2 kamar, negara kesatuan banyak yang memiliki 1 kamar, tapi juga tidak sedikit juga yang memiliki 2 kamar karena dengan alasan jumlah penduduknya besar atau jumlah wilayahnya besar. Kemudian di Indonesia kita jumlahnya wilayahnya luas dan jumlah penduduknya tidak besar. Walaupun kita negara kesatuan, tapi kita punya sistem bicameral. Ya, kalau Singapura negara kesatuan 1 kamar saja karena wilayahnya kecil, penduduknya sedikit, gitu ya. Nah kemudian, nah itu tadi alasannya ada 3 berarti kesimpulannya, yaitu luas wilayah, jumlah populasi dan bentuk negara. Itu untuk membuat pola-pola dari. Nah kalau kita lihat di dunia, petanya mana yang menggunakan sistem 2 kamar, mana yang menggunakan sistem 1 kamar, inilah petanya ya. Kita bisa bandingkan yang biru itu yang menggunakan sistem 2 kamar itu lebih banyak ya. Kemudian ada juga yang sistem yang menggunakan yang tidak menggunakan sistem 2 kamar atau 1 kamar, punya sistem sendiri, ada juga ya, karena tidak selalu punya parlemen kadang-kadang negaranya. Nah demikianlah sedikit pengantar tentang teori lembaga perwakilan rakyat sebagai pemancing sesi tanya jawab yang akan berlangsung setelah video ini kalian tonton. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat memperdalam, berdiskusi dengan dosen masing-masing, dan saya ucapkan sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.